Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati sedih. Hati menahan sendu, menahan sedikit tangis. Karena biasanya jalan yang saya lewati ini satu hari menjelang Ramadan, tepatnya pada masa-masa umat Islam di berbagai tempat di negeri ini gegap gempita, baik secara hati nuraninya ataupun dalam penampilan jasadiahnya, ketika akan datang memasuki Ramadan, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, hilir mudik, kunjung mengunjungi, bawa teman, berkendaraan jalan kaki, silaturahim. Hari ini semuanya pupus sudah. Hari ini semuanya tinggal kenangan, diiringi rintik hujan, tetesan hujan pada menjelang petang ini. Hari ini adalah 29 Sya'ban ataupun hari terakhir dari Sya'ban 1441 Hijriah. Sendu, sedih, pilu, karena yang jauh di perantauan tak bisa gabung untuk menikmati indahnya memasuki Ramadan 1441 Hijriah. Anak-anak yang masih berada di pondok-pondok, yang berada di daerah zona merah tak bisa pulang. Orang tua berada dalam tanggungan rindu dengan kasih sayang. Namun sahabatku sekalian, ambillah ini semua iktibar, ambillah ini semua pengajaran bahwa betapa kecilnya kita dalam alam dunia ini. Sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita rasakan selama ini bagian dari kebahagiaan, hanya dengan satu keadaan berubah total. Ini masih di dunia, saudara. Ini masih di dunia. Belum kita lagi kembali kepada Allah Ta'ala. Kita sudah merasakan betapa sangat kecilnya kita, sangat tak berartinya kita. Mudah-mudahan sedikit untayan ini mengetok pintu hati saya dan kita semua untuk sama-sama menyadari sepenuhnya tentang kekecilannya arti dari kehidupan kita. Hanya Allah lah tempat kita bersandar. Hanya Allah lah tempat kita mengembalikan semua persoalan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang mukmin itu menyerahkan urusannya. Hari ini 29 Sya'ban. Hari ini hari di mana umat Islam di berbagai belahan dunia akan memasuki satu Sayyidus Suhur. Petang ini, sore ini, yang biasanya manusia tumpah ruah di jalan-jalan, yang biasanya manusia gegap gempita menyambut kehadiran Sayyidus Suhur, Sahrul Azim, Sahrul Mubarak. Pada petang ini hanya diiringi dengan rintik-rintik hujan dan kesepian jalan-jalan, serta pintu-pintu yang mulai tertutup. Seolah-olah Ramadan tidak hadir dalam kehidupan kita. Sahabatku, pastikan bahwa diri kita juga mencintai Ramadan, maka Ramadan mencintai kita. Pastikan kita merindukan Ramadan, maka Ramadan pasti merindukan kita. Pastikan kita melakukan bukan karena kebencian, bukan karena ketiadaan keinginan, tapi karena keterbatasan dengan datangnya beragam cobaan dalam kehidupan kita. Air mata kita menetes. Wahai Allah, Engkau maha tahu dengan keadaan kami yang merindukan sebagaimana kerinduan Nabi dan sahabat terhadap Ramadan. Wahai Tuhan kami,
Ujian ini menjadi pengajaran bagi kami. Dan kami mohon jadikan ini sebuah jalan untuk lebih mendekatkan diri kami kepada. Wahai Allah, jangan hukum kami karena kelalaian kami. Jangan hukum kami karena kebodohan kami. Maafkan segala kelalaian dan kekurangan kami. Sahabatku, biasanya kita bersama dengan orang tua dalam menyambut Ramadan, bersama kawan-kawan sesuku, seprofesi, seorganisasi. Biasanya kita sama-sama dengan anak kita, karena mereka yang biasanya berada di perantauan kembali untuk menikmati Ramadan bersama keluarga. Tapi saat ini kita mengalami hal lain, sahabatku. Kita mengalami satu keadaan yang semua kita tidak menghendakinya. Sahabatku, air mata tak bisa kita bendung karena masih terasa di kelopak mata kita betapa suasana umat Islam gegap gempita gebiar dengan apapun alasannya, keadaannya, namun bahagia dengan kehadiran bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Namun hari ini semua berlalu, semua tidak ada terasa karena siar-siarnya mulai dipatahkan, siar-siarnya mulai dihilangkan, baik secara langsung atau tidak. Semoga Allah yang Maha Tahu dengan keadaan kita memberikan kepada kita satu kekuatan. Pertama, iman yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa membawa kita pada keridoannya dan mana yang membawa kita pada kemurkaannya. Sahabatku, apapun yang terjadi dengan keadaan hari ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Yang seorang jika sudah berumur 80 tahun ditanya belum pernah mengalami yang seperti ini, maka tidak ada kata lain kecuali kita perkuat iman kita. Kita betulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan persatuan sesama kita. Kita hindari perpecahan. Dan tentunya kita berharap musibah wabah ini tidak lama. Namun pertanyaan sampai kapan? Tak ada satupun di antara kita yang tahu. Namun ketika kita dihadapkan dengan pemutusan terhadap ritual agama, terasa berat karena dalam hati ini ada iman. Ketika kita diajak untuk putuskan dari masjid, diajak untuk tidak sholat berjamaah, diajak untuk tidak datang ke majelis-majelis ilmu yang diridhoi oleh Allah, terasa berat bagi kita. Karena dalam hati itu masih ada kebesaran dan keagungan Allah. Sementara musibah ini sampai hari ini belum bisa diprediksi 100% bagian dari wabah yang akan menjatuhkan setiap orang. Ketahuilah, takdir sudah ditetapkan Allah, dan manusia tak mampu mengelak dari takdir itu. Secanggih apapun dan sehebat apapun usaha yang dibuatnya,
Namun sebagai hamba yang beriman kita ikhtiar, tapi ikhtiar yang tidak melupakan Allah, apalagi memusuhi dari syiar dan syariat Allah. Kembalilah kepada Nabi dan para sahabat, bagaimana mereka menghadapi berbagai macam wabah, bencana, baik zahir maupun batin. Semuanya tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sahabatku, dalam renungan sore, saya yang doif ini hanya bisa menyampaikan lewat kata-kata. Pertama, memohon kepada seluruh sahabat sekalian yang menyimak live streaming ini. Saya yang doif ini beserta keluarga minta izin, minta maaf. Mungkin banyak tutur kata silap salah. Maklum, orang yang didulukan selangkah di agama diundang ke sana ke sini, tapi hari ini mengalami sebuah keadaan yang menyedihkan kita semua. Kami mohon izin, mohon dimaafkan. Dan kami juga mengajak kepada semua kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Karena boleh jadi kita adalah bagian dari biang semua ini. Ketahuilah, Allah tidak akan jatuhkan sebuah bala, musibah kepada sebuah kaum kecuali di kaum itu terjadi kemaksiatan, kemungkaran. Apakah itu dilakukan oleh para pejabat, rakyat, ulama, ustadz, atau siapa saja? Semua kita punya andil yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata lain kecuali kita taubat, sahabatku. Taubat, istighfar kita banyakkan. Kemudian yang kedua, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ada istilah lockdown, walaupun ada istilah mana kita dianjurkan untuk tidak ke masjid, lebih banyak stay at home, tapi janganlah lari Allah dari hati kita, sahabatku. Jangan kurangi ibadah kita kepada Allah. Wahai Allah, tolong kami, bantukan untuk istiqomah. Ini hanya langkah awal saja sebelum kami berjumpa dengan Engkau, sebelum datang sakaratul maut kepada kami. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, istiqomahkan kami di jalan. Jauhkan kami dari perbuatan yang sia-sia, yang dapat merugikan kami dunia dan akhirat. Mohon maaf sahabatku jika live streaming ini kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyehatkan kita semua, memberi kebaikan bagi kita. Jika bermanfaat, lanjutkan apa yang saya sampaikan ini kepada rekan-rekan yang lain yang boleh jadi saat ini masih dalam kesibukannya, boleh jadi dalam keadaan lalai. Semoga Allah Ta'ala ingatkan dan mohon doa supaya kita diistiqomahkan Allah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.